Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Cynthia Pulviani, NIM 4012 311071 dari kelas 4E. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah hukum pemerintahan daerah, yang dimana materi pertama yaitu mengenai desentralisasi, materi kedua yaitu mengenai otonomi daerah, dan yang ketiga yaitu mengenai kewenangan atau urusan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi pertama yang tadi mengenai desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi adalah penyerahan sebagian atau seluruh kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau bahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Ini berarti pemerintahan pusat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintah yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negaranya. Selanjutnya yaitu penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa yang pertama, tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Yang kedua, mengingat kondisi geografis. Yang ketiga, kompleksitas dan kebudayaan lokal. Yang kelima, yaitu adanya tuntutan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya itu ada desentralisasi di Indonesia. Itu berdasarkan ketetapan MPR RI tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang sentralistik. Selanjutnya pada tahun 2004 itu ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dipandang perlu direvisi hingga lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Selanjutnya yaitu definisi pemerintahan menurut beberapa ahli, yaitu pemerintahan adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan legislatif, badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan legislatif, badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama eksekutif, badan yang bertugas mengadili yudikatif. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Selanjutnya yaitu ada pemerintahan daerah menurut pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya ada otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan.
Itu ada 3 pandangan menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke, pemisahan dan pembagian kekuasaan terdiri dari 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan termasuk kewenangan mengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Montesquieu terdiri dari 3 juga. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan, yang dimana pembagian kekuasaan tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat dan mencegah kesewenang-wenangan. Dan yang ketiga itu menurut Miriam Budiharjo, menjelaskan juga mengenai konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan ini dibagi menjadi 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai otonomi daerah. Apa sih pengertian otonomi daerah? Jadi ada beberapa yang menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ateng Syafruddin, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Bagirmanan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Dan masih ada beberapa pandangan menurut beberapa ahli. Di kesimpulannya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi menjadi 3, yaitu ada desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Nah, desentralisasi sendiri adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Kalau dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi tersebut. Selanjutnya ada beberapa tujuan otonomi daerah, yaitu yang pertama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memperdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Nah, selanjutnya itu ada dimensi-dimensi desentralisasi yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi administrasi. Desentralisasi politik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengembangan demokrasi di tingkat lokal, masyarakat bebas memilih kepemimpinan pemdanya, penguatan lembaga-lembaga lokal, DPRD, institusi politik lokal lainnya seperti partai politik, civil society, dan kelompok kepentingan lainnya, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Selanjutnya itu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal terdiri dari transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah, kemampuan daerah untuk self-financing dalam memperoleh atau meningkatkan pendapatan dan membiayai pengeluaran, akomodasi, dan distribusi. Pemda menetapkan penerimaan pajak, restribusi, dan pendapatan bukan pajak. Yang keempat, Pemda dapat melakukan pembiayaan bersama dengan sektor swasta dan dapat penyertaan atau modal atau pinjaman lokal lainnya. Selanjutnya, desentralisasi administrasi, yaitu
terdiri dari delegasi kekuasaan atau kewenangan dan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Yang kedua, menekankan pada aspek efisiensi, aktivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Yang ketiga, Pemda lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan terakhir, Pemda lebih banyak berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti Pemda transformatif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya ada materi mengenai otonomi khusus dan asimetris. Yang dimana otonomi khusus adalah pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas integritas dan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada daerah-daerah. Otonomi khusus dalam literatur sering disebut sebagai otonomi asimetris atau desentralisasi asimetris. Otonomi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi modal untuk menampung kuasa yang melekat pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai kewenangan atau urusan pemerintahan daerah. Pemerintahan desentralisasi, perbedaan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Kalau desentralisasi itu perbedaan yang pertama yang diserahi adalah satuan politik atas dasar wilayah masyarakat hukum yang disebut sebagai daerah otonom. Yang kedua, muncul lembaga representatif di tingkat lokal dengan pemilihan. Yang ketiga, wilayah dibentuk dalam jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keempat, terdapat otonomi karena adanya penyerahan wewenang, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan. Yang kelima, keputusan pejabat dalam pemerintahan daerah tidak dapat langsung dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dan keenam, hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah otonom adalah hubungan organisasi. Sedangkan dekonsentralisasi itu perbedaannya pertama, yang diserahi adalah pejabat pusat ditempatkan di pelosok tanah air. Yang kedua, munculnya aparat pusat di pelosok tanah air yang dilakukan dengan penunjukan. Yang ketiga, aparat pusat tersebut memiliki wilayah kerja dengan jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keempat, wilayah yang disebut wilayah administrasi. Yang kelima, keputusan pejabat lokal dapat ditiadakan atau dibatalkan oleh pejabat atasannya. Dan terakhir, hubungan yang terjadi antara pejabat yang tersebar di pelosok tanah air dengan atasannya adalah hubungan intraorganisasi. Nah, selanjutnya itu ada dasar pertimbangan pelaksanaan tugas pembantuan. Yang pertama yaitu keterbatasan kemampuan pemerintahan dan atau pemerintah daerah. Yang kedua, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintahan daerah. Yang ketiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya masuk ke penyerahan wewenang yang terdiri dari tiga. Penyerahan wewenang terdiri dari tiga. Yang pertama, materi wewenang. Yang kedua, manusia yang diserahi. Dan yang ketiga, wilayah yang diserahi wewenang. Cara penyerahan wewenang ini biasanya bisa melalui ultra vires doctrine, yaitu kewenangan pemerintahan diserahkan satu persatu secara spesifik. Daerah otonom hanya boleh menjalankan kewenangan yang diserahkan. Selanjutnya, kewenangan yang tidak diserahkan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Contohnya, undang-undang yang mengatur detail kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Yang kedua itu bisa melalui open end arrangement. Kewenangan diberikan secara umum tanpa detail satu persatu kewenangan. Daerah otonom memiliki kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Contohnya, otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya mengenai urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan daerah. Yang pertama yaitu ada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Selanjutnya itu urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang terdiri dari 18 urusan. Yang pertama yaitu mengenai tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
penanganan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan